Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 2 akan presentasikan terkait dengan analyzing operating activities, di mana materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Ajeng Rida Rianti, ada juga Catur Nugrahani, dan juga rekan saya Yola Pangestu Anggraini. Oke, baik. Di dalam materi analyzing operating activities ini, kita akan membahas 6 judul, di mana yang pertama itu adalah income measurement, dan yang kedua adalah non-recurring items, di mana dua materi ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Kemudian ada revenue recognition, different charge, yang akan dipresentasikan oleh Yola Pangestu Anggraini. Lalu ada employee benefits, interest and tax, akan dipresentasikan oleh Catur Nugrahani, di mana di dalam income measurement sendiri itu terdapat pembahasan mengenai konsep, apa itu measurement, apa itu alternatif dari income measurement-nya, kemudian juga ada analisisnya. Untuk non-recurring item, ada extraordinary, discontinue, accounting change, dan juga ada item yang memang dikategorikan sebagai item yang spesial. Untuk revenue recognition juga ada guidelines, uncertainty, dan juga analisis dari revenue recognition. Untuk different charge itu ada R&D atau research and development, kemudian juga ada software terkait dengan perhitungannya, ada juga extractive industries. Kemudian untuk employee benefits itu ada overview, ada stock option, dan juga analisis dari benefit yang didapatkan oleh employee. Selanjutnya ada interest and tax, di mana di sini di dalamnya ada accounting disclosures dan juga ada analysis. Oke, kita next ke yang selanjutnya, yaitu ada income measurement. Di dalam income measurement itu ada konsep. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsepnya terlebih dahulu. Jadi konsep dalam income measurement itu sendiri merupakan proses pengukuran jumlah pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas atau individu selama periode waktu tertentu. Konsep ini sangat penting dalam akuntansi dan keuangan untuk memahami sejauh mana suatu entitas atau individu berhasil menghasilkan pendapatan ya dari aktivitas bisnis atau mungkin dari pekerjaan mereka. Nah, beberapa konsep dasar dalam income measurement ini melibatkan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan dari pendapatan masing-masing. Nah, ada beberapa konsep utama ya. Yang pertama itu di sini ada pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan itu pendapatannya diakui ketika suatu entitas atau individu telah melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Misalnya kita menjual barang atau jasa yang di mana hasil penjualan tersebut dapat dikategorikan sebagai pendapatan kita ketika transaksinya memang sudah selesai. Lalu ada juga pengukuran pendapatan. Pengukuran pendapatan ini diukur dalam satuan mata uang tertentu ya. Misalnya kalau di Indonesia dolar, kalau di Indonesia rupiah, kalau di Amerika itu dolar gitu. Atau mungkin bisa euro atau pounds juga bisa. Nah, pengukuran ini bisa melibatkan berbagai metode seperti tunai atau mungkin metode akrual seperti apa ya, pendapatan diukur saat terjadi bahkan jika kasir tersebut belum diterima. Selanjutnya ada periode waktu. Nah, periode waktu itu pendapatannya dapat diukur sama periode waktu tertentu yang dapat menjadi 1 tahun fiskal, 1 kuartal, atau 1 periode lainnya. Nah, hal ini juga bisa membantu dalam melacak kinerja keuangan suatu entitas atau individu secara teratur. Lalu yang keempat adalah konsistensi. Jadi, konsep konsistensi tersebut mengacu pada perlunya konsistensi dalam metode pengukuran pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya. Nah, hal ini memastikan perbandingan yang akurat antara hasil keuangan dari suatu periode ke periode berikutnya. Dan yang terakhir dari konsep ini adalah realisasi dari pendapatan. Jadi realisasi dari pendapatan ini dianggap ketika barang atau jasa telah diserahkan dan entitas memiliki hak untuk menerima pembayaran. Ini juga dapat mencakup konsep pengakuan pendapatan secara aktual, di mana pendapatan dapat diakui bahkan sebelum pembayaran diterima. Dan juga teman-teman penting untuk kita ingat bahwa konsep-konsep ini dapat bervariasi tergantung pada prinsip akuntansi yang diterapkan. Seperti misalnya prinsip akrual atau prinsip kas gitu ya. Konsep-konsep ini juga membantu dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan memang juga informatif ya tentunya. Oke, di sini yang kedua itu ada measurement dan juga alternative classification. Karena yang tadi konsep sudah, berarti saya akan menjelaskan terkait dengan measurement-nya.
Nah, jadi di measurement itu ada 2, yaitu, pendapatan dan keuntungan, ada juga, biaya dan kerugian. Terkait dengan pendapatan dan keuntungan, itu kita bisa lihat, definisinya ya di sini bahwa, pendapatan itu adalah arus kas yang masuk, yang diperoleh atau arus kas masuk prospektif yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan yang memang sedang berjalan gitu ya. Nah, ini tuh termasuk arus kas, yang masuk seperti penjualan tunai dan arus kas masuk yang prospektif seperti penjualan kredit gitu ya, karena kan kalau di perbankan itu ada penjualan kredit juga gitu. Nah, keuntungan diperoleh arus masuk atau prospektif ini memperoleh arus kas masuk yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang memang tidak berhubungan dengan perusahaan, kegiatan bisnis yang sedang berlangsung gitu ya. Pembedaan antara pendapatan dan keuntungan ini berdasarkan pada kegiatan usaha yang memang sedang berlangsung gitu. Nah, pendapatan ini diperkirakan akan bertahan tanpa batas waktu demi kelangsungan hidup. Nah, sebaliknya kalau keuntungan itu, eee, tidak berulang gitu ya. Nah, perbedaan ini penting untuk kita analisis gitu, khususnya ketika menentukan komponen pendapatan berulang. Metode pengakuan pendapatan juga bisa mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan, karena tiap metode bisa jadi menghasilkan hasil yang berbeda gitu ya. Nah, secara signifikan gitu. Nah, pendapatan pengakuan ini menjadi lebih kompleks karena semakin terkait dengan e-commerce aktivitas e-commerce gitu ya. Jadi semakin kompleks karena memang dengan seiring kemajuannya teknologi gitu. Ini juga merupakan area dengan sedikit paduan dari standar akuntansi. Jadi hal ini memungkinkan peluang untuk manajemen laba. Nah, oleh karena itu menganalisis praktik pengakuan pendapatan itu sangat penting dalam analisis laporan keuangan. Gitu, teman-teman. Nah, nih, ini perbedaan antara pendapatan dan keuntungan ya teman-teman bisa dilihat kalau pendapatan itu arus, masuk yang diperoleh atau arus kas prospektif yang timbul dari kegiatan usaha perusahaan yang memang sedang berjalan, sementara keuntungan itu diperoleh, atas arus kas masuk atau prospektif yang memperoleh arus kas masuk yang timbul dari transaksi dan peristiwa yang memang tidak berhubungan dengan perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis yang sedang berlangsung gitu, itu bedanya. Nah, selanjutnya kalau dari aspek, biaya dan kerugian, itu ada yang namanya beban ya. Nah, beban itu apa? Beban itu adalah arus kas keluar yang terjadi, arus kas, keluar prospektif, atau alokasi arus kas keluar di masa lalu yang timbul dari operasi bisnis perusahaan yang memang sedang berlangsung gitu ya. Sementara kalau kerugian itu apa? Kalau kerugian itu adalah penurunan aset bersih perusahaan yang timbul dari operasi periferal atau insidental dari sebuah perusahaan. Contoh kerugian itu misalnya kerugian penjualan efek investasi gitu, eee, dan penurunan nilai goodwill gitu, itu juga termasuk ke dalam kerugian. Nah, akuntansi untuk pengeluaran dan kerugian seringkali melibatkan penilaian jumlah dan waktu alokasinya pada periode pelaporan. Jadi, waktu itu adalah masalah dari kapan terjadinya. Nah, seringkali memang didasarkan pada pencocokan dengan pendapatan yang dihasilkan. Nah, isu penting lainnya itu adalah penangguhan biaya atau alokasi multiperiode. Jadi, akuntan ini mengkapitalisasi biaya yang manfaatnya direalisasikan selama beberapa periode. Biaya-biaya ini, biasanya adalah biaya yang dialokasikan secara sistematis ke periode mendatang. Nah, sebaliknya, banyak biaya yang dikeluarkan dalam hal ini periode yang sama saat pengakuannya, atau tidak perlu arus kas keluar untuk beban dan kerugian terjadi pada saat yang sama, itu memang diakui, gitu. Nah, selanjutnya, itu ada alternative measure of accounting income. Jadi, income itu ada beberapa ya, ada beberapa macam gitu ya ukuran pendapatan alternatifnya. Ada laba bersih, ada pendapatan komprehensif, ada juga pendapatan, dari melanjutkan operasi gitu ya. Nah, jadi untuk penjelasannya, laporan laba rugi ini biasanya melaporkan 3 ukuran pendapatan alternatif seperti yang terpampang di, layar presentasi ini. Nah, untuk laba bersih ini biasanya dianggap sebagai ukuran pendapatan garis bawah, namun pada kenyataannya tidak gitu ya. Laba bersih ini dimaksudkan untuk mewakili ukuran pendapatan bottom line yang timbul dari transaksi yang terjadi selama periode tersebut. Nah, jaring pendapatan bagaimanapun tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi,
yang timbul karena perubahan nilai tidak termasuk keuntungan dan kerugian yang belum terrealisasi atau holding yang timbul gitu ya. Karena perubahan nilai aset dan kewajiban dan yang tercermin pada neraca itu seperti sebagai peningkatan nilai efek investasi non spekulatif yang memiliki yang dimiliki oleh perseroan gitu ya. Nah, angka pendapatan garis bawah akhir yang juga mencakup keuntungan dan kerugian ini belum direalisasi pendapatan komprehensif gitu ya. Nah, pendapatan komprehensif itu apa sih? Yaitu pendapatan yang mencerminkan hampir semua perubahan ekuitas ya. Selain dari aktivitas pemilik seperti akuntan juga melaporkan ukuran pendapatan menengah yang disebut pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Nah, pendapatan dari operasi yang berkelanjutan itu apa? Yaitu ukuran yang tidak termasuk item yang tidak berulang gitu ya, tapi harus item tertentu gitu yang tidak berulang. Seperti item luar biasa dan efek dari penghentian operasi, dari laba bersih gitu ya. Nah, untuk alasan ini pendapatan berkelanjutan juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum item luar biasa atau pendapatan sebelum operasi dihentikan. Jadi perusahaan tanpa komponen tidak berulang ini tidak akan melaporkan pendapatan dari melanjutkan operasi. Jadi banyak analis maksudnya yang menghitung ukuran pendapatan lain yang kadang-kadang memang disebut pendapatan inti gitu ya. Nah, pendapatan inti juga apa sih gitu kan? Karena kita kan juga baru dengar nih, pendapatan inti itu adalah ukuran yang mengecualikan semua item yang tidak berulang dan tidak biasa yang biasanya dilaporkan sebagai item baris terpisah pada laporan laba rugi gitu. Oke, sebelumnya mungkin, ada analisis implication dulu ya. Jadi, standar akuntansi ini memerlukan ukuran pendapatan alternatif sehingga pengguna dapat mengidentifikasi komponen pendapatan berulang dan tidak berulang. Nah, banyak analis, lebih memilih ukuran pendapatan yang sesuai dengan salah satu ukuran yang dilaporkan, atau beberapa variasi yang mengecualikan atau mencakup item baris tertentu. Perdebatan yang sering gitu ya terjadi tentang apa yang merupakan ukuran pendapatan yang benar, kita itu dari kelompok kami memperingatkan terhadap perdebatan semacam itu karena 2 alasan. Pertama, ukuran pendapatan yang memang benar tidak mungkin dilakukan tanpa menentukan tujuan analisis seperti yang sudah tercatat. Pendapatan melayani 2 peran penting, tetapi berbeda gitu ya, untuk pengukuran perubahan bersih dalam ekuitas dan untuk memberikan perkiraan kekuatan penghasilan yang berkelanjutan. Nah, itu tidak mungkin juga ya untuk ukuran pendapatan tunggal untuk memenuhi kedua tujuan pada saat, yang sama. Alasan yang kedua adalah ukuran pendapatan akuntansi alternatif dihasilkan, hanya dari memasukkan atau tidak termasuk item baris tertentu pada laporan laba rugi. Ini berarti mereka masih dilaporkan untuk ukuran pendapatan dan tunduk pada distorsi akuntansi gitu ya. Oke, next ini adalah non-recurring item. Jadi, non-recurring item itu ada beberapa jenis ya. Ada barang luar biasa, ada operasi yang dihentikan, kemudian ada perubahan akuntansi, barang khusus, biaya restrukturisasi juga termasuk gitu. Nah, sebentar. Untuk, barang luar biasa sebentar saya jelaskan dulu ya terkait dengan non-recurring item, itu sering disebut juga sebagai extraordinary item atau unusual item. Jadi, merujuk pada peristiwa atau transaksi yang tidak terjadi secara teratur dalam operasi perusahaan, sehingga disebut juga sebagai unusual item gitu. Ini adalah elemen yang tidak diperkirakan akan terjadi secara terus-menerus, jadi kita bahas gitu ya. Ada barang luar biasa atau extraordinary item. Jadi ini merupakan peristiwa atau transaksi yang memang sangat langka dan di luar kendali normal perusahaan. Contohnya bisa berupa bencana alam besar atau perubahan undang-undang yang signifikan. Jadi barang luar biasa ini tidak terkait dengan operasi normal perusahaan. Kemudian juga ada operasi yang dihentikan atau discontinue operation. Ini terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk menghentikan suatu bagian dari operasinya, misalnya penutupan divisi atau unit bisnis tertentu. Jadi laba atau rugi dari operasi yang dihentikan diakui terpisah hasil operasi normal. Selanjutnya ada perubahan akuntansi atau accounting change. Jika perusahaan mengubah prinsip akuntansi atau metode pengukuran, itu dianggap sebagai non-recurring item. Ini bisa termasuk perubahan dalam metode penyusutan atau penilaian persediaan.
gitu. Untuk barang khusus atau special items, ini mencakup pengeluaran yang tidak terkait dengan operasi rutin seperti biaya hukum besar atau kerugian dari peristiwa tak terduga. Selanjutnya ada biaya restrukturisasi atau restructuring cost. Jadi ketika perusahaan melakukan restrukturisasi besar-besaran seperti pemotongan karyawan besar-besaran atau penutupan fasilitas, biaya yang terkait dengan restrukturisasi tersebut dianggap sebagai non-recurring item. Jadi semua ini dimasukkan dalam laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kinerja keuangan perusahaan, memisahkan elemen yang tidak terkait dengan operasi normal. Dengan memahami dan mengidentifikasi non-recurring item, investor dapat membuat analisis yang memang lebih akurat gitu ya tentang kesehatan jangka panjang dari perusahaan. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait dengan contoh dari barang luar biasa ya. Contohnya itu misalnya kalau misalnya ada gempa bumi besar merusak fasilitas produksi perusahaan, menyebabkan kerugian yang tidak dapat diprediksi. Nah, pentingnya itu untuk memisahkan kerugian atau keuntungan dari peristiwa sangat langka dan tak terduga yang mencerminkan kinerja normal perusahaan. Selanjutnya, kalau operasi yang diberhentikan, misalnya perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi produk tertentu dan fokus pada bisnis intinya. Nah, pentingnya itu memungkinkan investor untuk melihat dampak keuangan dari keputusan strategis perusahaan untuk menghentikan suatu operasi. Selanjutnya adalah accounting change atau perubahan akuntansi. Misalnya perusahaan beralih dari metode LIFO atau last in first out ke metode FIFO atau first in first out gitu ya dalam penilaian persediaan. Nah, pentingnya itu menunjukkan dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap laporan keuangan memungkinkan pembandingan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Selanjutnya, special items itu biaya signifikan terkait dengan litigasi atau kerugian dari penjualan aset non-inti. Pentingnya apa? Yaitu untuk mengidentifikasi pengeluaran atau keuntungan yang tidak terkait dengan operasi inti, membantu analisis analisis keuangan yang memang lebih akurat. Yang terakhir itu restrukturisasi. Biaya restrukturisasi itu perusahaan mengalami restrukturisasi besar-besaran termasuk pemotongan pekerja dan perubahan signifikan dalam struktur organisasi. Pentingnya itu menyoroti biaya yang timbul dari perubahan struktural dalam upaya untuk melanjutkan efisiensi dan menyesuaikan dengan perubahan pasar gitu ya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yola. Terima kasih Ajeng atas penjelasannya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar agak terdengar ya. Baik, saya akan membahas revenue recognition, di mana revenue recognition ini adalah revenue-nya sendiri ini didefinisikan dalam praktek sebagai arus masuk atau peningkatan aset lainnya dari entitas atau pemukiman dari kewajiban yang dihasilkan dari perusahaan-perusahaan yang sedang berlangsung utama atau menjadi pusat operasi. Sedangkan gains adalah peningkatan aktiva bersih atau ekuitas yang dihasilkan dari perifer atau incidental transaksi dari sebuah perusahaan dan juga membedakan antara pendapatan dan keuntungan tergantung pada kegiatan bisnis biasa dari perusahaan. Karena analisis memperlakukan barang-barang ini berbeda, yaitu sebagai pendapatan diharapkan bertahan sementara keuntungan tidak. Hal ini juga penting untuk memahami ketika sebuah perusahaan mengakui pendapatan dan keuntungan. Lalu sini ada guidelines for revenue recognitions, yaitu dari perspektif analisis, akrual pendapatan dan keuntungan dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Satu, jika sebuah perusahaan sebelumnya bisa di next dulu. Nah, sebelumnya. Ya, maaf. Dari perspektif analisis, akrual pengakuan pendapatan dan keuntungan ini dapat memiliki salah satu dari dua konsekuensi yang tidak diinginkan. Itu satu, jika sebuah perusahaan mencatat pendapatan prematur atau terlambat, maka pendapatan ditugaskan untuk periode yang salah. Yang kedua, jika pendapatan atau catatan perusahaan sebelum kepastian wajar realisasi, maka pendapatan mungkin disimpan di satu periode dan kemudian dibatalkan atau terbalik di tempat lain.
Dan juga ini melebih-lebihkan pendapatan pada periode pertama dan understated dalam periode terakhir. Next. Maaf sebelumnya, masih sebelumnya. Maaf, sebelumnya apakah di next lagi? Sebelum dari David Charts. Ini masih revenue recognition. Iya, Oke. betul. Lalu pada revenue recognition ini ada uncertainty in revenue collection, yaitu perusahaan menggunakan pengisian piutang rekening tidak tertagihnya untuk mencerminkan ketidakpastian dalam kolektibilitas piutang atau penjualan kredit. Sebuah perusahaan membuat keputusan berdasarkan keadaannya ketika tidak bisa lagi cukup meyakinkan kolektibilitas piutang. Penilaian ini dapat menjadi konservatif atau mungkin menggunakan asumsi liberal atau optimis ketika kolektibilitas tidak lagi cukup meyakinkan praktek mengikuti prosedur umum untuk menunda pengakuan pendapatan sampai kas dikumpulkan. Lalu yang kedua ini ada revenue when right of return exists, yaitu ketika pembeli memiliki hak kembali pendapatan diakui pada saat penjualan hanya jika terdapat kondisi yang terpenuhi, yaitu ada 6 kondisi, yaitu harga yang substansial tetap atau telah ditentukan pada tanggal penjualan. Kedua, pembeli membayar penjual atau wajib membayar penjual, yaitu tidak bergantung pada penjualan kembali. Tiga, yaitu kewajiban pembeli kepada penjual tidak berubah pada saat pencurian atau kerusakan pada produk. Keempat, pembeli memiliki substansi ekonomi terpisah dari penjual. Kelima, penjual tidak memiliki kewajiban yang signifikan bagi kinerja masa depan yang berhubungan dengan penjualan. Dan yang keenam itu pengembalian cukup diperkirakan. Lalu ada franchise revenues, yaitu standar akuntansi untuk franchiser mengharuskan pendapatan fee waralaba dari penjualan waralaba diakui hanya jika semua layanan atau kondisi yang berkaitan dengan penjualan material substansial yang dilakukan atau dipenuhi oleh franchiser. Hal ini juga berlaku untuk biaya waralaba terus penjualan produk, agen penjualan, waralaba yang diambil alih, biaya waralaba, pendapatan yang bercampur, dan juga hubungan antara franchisor dan franchisee. Pada franchisee revenues ini terdapat 3, yaitu ada product financing arrangement, yaitu sebuah pengaturan pembiayaan produk merupakan kesepakatan yang melibatkan transfer atau akuisisi disponsori persediaan yang meskipun kadang-kadang menyerupai penjualan persediaan secara substansi. Misalnya, jika transfer perusahaan menjual persediaan perusahaan lain dan bersamaan setuju untuk membeli kembali persediaan atas kemudian hari. Transaksi ini kemudian pengaturan pembiayaan produk, bukan penjualan dan pembelian berikutnya dari persediaan. Lalu ada revenue under contracts, yaitu akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang untuk item seperti bangunan, pesawat, kapal, atau mesin berat yang menimbulkan masalah konseptual untuk penentuan dan pendapatan profit. GAAP atau ini mengharuskan perusahaan untuk menggunakan percentage of completion method ketika taksiran yang wajar ada untuk kedua biaya untuk menyelesaikan kontrak dan maju ke arah penyelesaian kontrak. Sebuah dasar umum dari estimasi laba adalah untuk merekam bagian dari total keuntungan yang diperkirakan berdasarkan rasio biaya yang dikeluarkan untuk tanggal dibagi dengan total biaya yang diharapkan. Metode lain yang diterima dari estimasi didasarkan pada penyelesaian, perkiraan rekayasa, atau unit yang dikirimkan. Lalu ada unearned revenue, yaitu
di bawah kontrak kinerja jangka panjang seperti kontrak garansi produk dan kontrak pemeliharaan perangkat lunak, pendapatan sering dikumpulkan di muka. Dalam keadaan seperti itu, pendapatan diakui secara proporsional selama seluruh periode kontrak. Logika akuntansi tersebut adalah bahwa meskipun pendapatan dalam hal ini adalah realization atau realisasi, tidak diperoleh sampai periode pelayanan kontrak berakhir, jumlah pendapatan yang masih belum diakui muncul dalam neraca sebagai kewajiban disebut earned revenue atau pendapatan diterima di muka. Lalu ya ini pada analisis implication of revenue recognition ini, laporan laba rugi adalah penting untuk analisis dan penilaian dari suatu perusahaan. Pernyataan ini juga penting untuk manajemen untuk alasan-alasan yang sama dan lain-lain. Termasuk perannya dalam perjanjian kontrak berbasis akuntansi, tekanan manajemen untuk mencapai hasil berdasarkan pendapatan, kompensasi manajemen terkait dengan pendapatan, dan nilai opsi saham. Manajer harus menyadari masalah pengakuan pendapatan ini, menyatakan keyakinannya bahwa ketidakpastian yang signifikan mengenai kemampuan penjual untuk mewujudkan hasil non-tunai yang diterima dalam transaksi sering muncul ketika pembeli dikapitalisasi dengan kecil atau sangat leverage atau ketika aset pembeli terutama terdiri dari apa yang dibeli dari penjual. Karakteristik ini menimbulkan keraguan apakah pengakuan pendapatan sesuai dan juga keadaan memicu pertanyaan tentang pengakuan pendapatan meliputi kurangnya modal besar dalam entitas pembelian selain yang disediakan oleh penjual. Kedua, adanya kewajiban kontingensi seperti jaminan utang atau perjanjian yang membutuhkan penjual untuk menanamkan uang ke entitas pembelian dalam kondisi tertentu. Dan yang ketiga yaitu penjualan aset atau operasi yang secara historis tidak diproduksi kas operasi arus yang cukup untuk mendanai hutang dan dividen harapan masa depan. Next. Lalu saya akan menjelaskan itu deferred charge, yaitu beban ditangguhkan merupakan biaya yang dikeluarkan yang ditangguhkan karena mereka diharapkan untuk dapat bermanfaat di masa mendatang. Meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha memperluas jumlah dan jenis biaya yang ditangguhkan. Contohnya adalah penelitian dan pengembangan biaya dan pengeluaran perangkat lunak komputer. Perbedaan antara biaya ditangguhkan dan aset tidak berwujud sering tidak jelas. Dalam kebanyakan kasus, biaya yang timbul dari aktivitas operasi diklasifikasikan sebagai biaya tangguhan. Sementara yang timbul dari aktivitas investasi diklasifikasikan sebagai aktiva tidak berwujud. Motivasi untuk penangguhan biaya adalah untuk biaya lebih cocok dengan manfaat yang diharapkan. Motivasi ini mendasari kapitalisasi semua aset jangka panjang. Jika biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan manfaat jangka masa depan dengan baik kontribusi pendapatan atau pengurangan biaya, maka perusahaan menangguhkan biaya ini sampai periode mendatang. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan memerlukan biaya startup di operasi baru, fasilitas yang lebih baik atau lebih efisien dapat menunda biaya ini dan pertandingan atau disebut dengan amortisasi mereka untuk diharapkan periode manfaat di masa yang akan datang. Pada deferred charge ini ada 3, yaitu ada research and development, accounting for research and development, dan yang terakhir itu analyzing research and development. Pada research and development ini, perusahaan melakukan penelitian, eksplorasi, dan kegiatan pembangunan karena berbagai alasan. Beberapa kegiatan ini diarahkan untuk mempertahankan produk yang sudah ada, sementara yang lain bertujuan untuk mengembangkan produk dan proses baru. Kegiatan penelitian bertujuan untuk penemuan dan kegiatan pembangunan adalah terjemahan dari penelitian. Dan kegiatan research and development ini belum termasuk rutin atau perubahan periodik dalam operasi yang sedang berlangsung, riset pasar, dan juga kegiatan pengujian. Kedua itu ada accounting for research and development.
Ini akuntansi untuk biaya research and development yang bermasalah. Alasan kesulitan dalam akuntansi research and development ini meliputi ketidakpastian yang tinggi dari manfaat utama yang berasal dari research and development. Lalu ada selang sering signifikan dari waktu antara inisiasi kegiatan research and development dan juga tekad keberhasilan dari research and development tersebut. Lalu ada masalah evaluasi karena sifat tidak berwujud dan dari sebagian besar kegiatan R&D ini. Karakteristik dari kegiatan R&D ini menyebabkan kesulitan dalam akuntansi. Karena itu, akuntansi mengharuskan perusahaan untuk beban biaya R&D ini pada saat terjadinya. Hanya biaya bahan, peralatan, dan fasilitas memiliki alternatif atau kegunaan masa depan yang dapat dikapitalisasi sebagai aset berwujud. Biaya yang diidentifikasikan dengan kegiatan R&D ini meliputi bahan, peralatan, dan fasilitas yang diperoleh atau dibangun untuk proyek R&D tertentu atau tidak berwujud yang dibeli tidak memiliki kegunaan masa depan alternatif. Lalu ada bahan yang dikonsumsi dalam kegiatan R&D dan penyusutan peralatan atau fasilitas dan amortisasi aktiva tidak berwujud yang digunakan dalam kegiatan R&D memiliki masa depan alternatif. Lalu ada gaji dan biaya terkait lainnya dari karyawan yang terlibat dalam kegiatan R&D, jasa yang dilakukan oleh orang lain sehubungan dengan kegiatan R&D, dan juga yang terakhir yaitu alokasi biaya tidak langsung termasuk biaya umum dan administrasi tidak berkaitan langsung dengan kegiatan R&D. Dan terakhir dalam kegiatan research ini ada analyzing research and development. Untuk menilai kualitas dan nilai potensial pengeluaran R&D, analisis ini perlu tahu lebih dari R&D expense, yaitu menginginkan informasi tentang jenis penelitian yang dilakukan, pengeluaran R&D berdasarkan kategori, kelayakan teknis, kelayakan komersial, dan potensi proyek berkala dinilai dan juga dievaluasinya ulang. Dan juga analisis ini menginginkan informasi tentang pengalaman, keberhasilan, ataupun kegagalan perusahaan dengan kegiatan R&D sampai saat ini. Akuntansi ini tidak memberikan informasi dasar, kecuali dalam kasus pengungkapan sukarela atau investor atau pemberi pinjaman dengan pengaruh yang cukup dapat memperoleh informasi ini. And next. Lalu ada komputer software expense, yaitu pengembangan perangkat lunak komputer adalah kegiatan khusus yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang biasa dari kegiatan R&D. Pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pemasaran adalah kegiatan yang sedang berlangsung yang mengarah langsung ke pendapatan saat ini atau masa depan. Pada beberapa titik dalam siklus pengembangan perangkat lunak, biaya yang harus ditangguhkan dan dicocokkan pendapatan masa depan. Berdasarkan USGAAP, akuntansi untuk pengeluaran perangkat lunak komputer untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan disebut technological feasibility, di mana biaya ini dikapitalisasi dan dicocokkan pendapatan masa depan. Pembentukan sampai dari titik kelayakan teknologi, semua pengeluaran atau expense yang dikeluarkan mirip dengan R&D. Lalu ada exploration and development cost in extractive, yaitu pencarian untuk deposito baru sumber daya alam, penting untuk perusahaan di industri ekstraktif. Industri ini meliputi minyak, gas alam, logam, batu bara, dan mineral bukan logam. Seperti kegiatan R&D, pencarian dan pengembangan sumber daya alam ditandai dengan risiko yang tinggi. Risiko ini melibatkan ketidakpastian dan untuk penentuan pendapatan, ketidakpastian menghasilkan pengukuran dan pengakuan masalah untuk pengakuan masalah.
Untuk industri ekstraktif ini, masalahnya adalah apakah eksplorasi dan pengembangan biaya yang cukup diharapkan akan pulih dari penjualan sumber daya alam dibebankan pada saat terjadinya atau dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat masa depan yang diharapkan. Sementara banyak perusahaan beban eksplorasi dan pengembangan biaya pada saat terjadinya beberapa biaya off porsi dan memanfaatkan sisanya. Beberapa perusahaan memanfaatkan semua biaya eksplorasi dan pengembangan. Next. Pada exploration and development cost in extractive ini ada dua kegiatan, yaitu pertama ada accounting for extractive industries dan yang kedua itu analysis implication for extractive industries. Pada accounting for extractive industries ini, regulator akuntansi telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi divergent practices. Itu ada FASB, yaitu Financial Accounting Standard Board, menjelaskan upaya akuntansi sukses untuk perusahaan seperti minyak dan gas mengarahkan bahwa biaya eksplorasi, kecuali biaya pengeboran sumur eksplorasi dikapitalisasi pada saat terjadinya. Biaya tersebut kemudian dibebankan jika sumber daya tidak berhasil atau direklasifikasi sebagai aset amortisable jika terbukti cadangan minyak atau gas ditemukan. SEC tidak setuju dengan pendekatan ini dan bukan disukai pengakuan cadangan akuntansi, dan hal ini menyebabkan FASB mempertimbangkan kembali dan pada dasarnya diizinkan alternatif yang sama untuk melanjutkan. FASB ini mengembangkan pengungkapan tambahan termasuk pengungkapan berdasarkan nilai. Dan juga FASB ini menanggapi dengan pengungkapan dan tambahan diperlukan. Berikut untuk produsen minyak dan gas publik. Yaitu ada yang dikapitalisasi biaya yang berkaitan dengan minyak dan kegiatan memproduksi gas, biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan akuisisi, eksplorasi, dan pengembangan, lalu ada hasil usaha untuk kegiatan minyak dan gas, dan yang terakhir itu langkah-langkah arus kas bersih masa depan didiskontokan untuk cadangan yang terbukti. Kedua, diperdagangkan dan perusahaan lainnya diperlukan untuk pengungkapan metode of accounting untuk biaya yang dikeluarkan dalam minyak dan kegiatan memproduksi gas dan cara membuang biaya yang dikapitalisasi tersebut. Lalu yang kedua itu ada analisis implication of extractive industries, yaitu berbagai metode yang dapat diterima untuk memperbaiki biaya eksplorasi dan pengembangan di industri ekstraktif. Penghambat perbandingan hasil dari perusahaan. Akuntansi di industri ini terus menunjukkan keragaman. Dua metode yang umum digunakan dan variasi pada metode ini dapat menghasilkan hasil yang berbeda secara signifikan. Usaha akuntansi yang sukses membutuhkan hubungan langsung antara biaya yang dikeluarkan dan cadangan khusus ditemukan sebelum biaya eksplorasi dan pengembangan ini dikapitalisasi. Sebaliknya, akuntansi biaya penuh memungkinkan perusahaan untuk label kegiatan eksplorasi dan pengembangan berhasil sebagai aset. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Catur. Oke teman-teman, jadi selanjutnya itu ada materi mengenai supplementary employee benefit. Jadi di mana bagian ini menjelaskan akuntansi, kemudian juga menjelaskan mengenai analisis dan interpretasi tunjangan karyawan tambahan dengan penekanan pada opsi saham karyawan. Beberapa manfaat tambahan seperti pembayaran liburan, terus kemudian ada bonus, terus bagi hasil, dan asuransi kesehatan atau jiwa berbayar dapat diidentifikasi dengan jangka waktu yang diperoleh atau diberikan. Pengeluaran yang dapat diidentifikasi ini tidak menimbulkan masalah dalam pengakuan akuntansi dan akrual karena sifatnya itu tentatif atau kontingensinya ini tidak diberikan pengakuan akuntansi secara penuh atau tepat waktu. Kemudian di sini ada overview of supplementary employee benefit, di mana ada beberapa manfaat dan penghitungannya. Yang pertama ada deferred compensation contract,
yang dimana hal ini merupakan janji untuk membayar karyawan di masa depan. Beberapa di antaranya ini bersifat kontingensi, akuntansi pada umumnya kini dan kompensasi yang ditangguhkan diakumulasi secara sistematis dan rasional selama masa kerja aktif yang dimulai pada saat kontrak ditandatangan. Kemudian yang kedua ada Stock Appreciation Right atau SARS, merupakan hak saham yang diberikan kepada seorang karyawan atas sejumlah saham tertentu. Kemudian penghargaan atas SAR ini didasarkan pada peningkatan nilai pasar saham perusahaan sejak tanggal pemberian dan dapat diberikan dalam bentuk tunai. Saham atau kombinasi keduanya, kemudian juga bebannya juga dihitung sebagai selisih antara harga pasar, penghargaan saham, dan harga opsi pada tanggal pemberian. Akuntansi menyediakan metode untuk membagi biaya selama masa jasa perubahan harga pasar dari periode ke periode yang tercermin sebagai penyesuaian terhadap biaya kompensasi. Kemudian ada employee stock option atau juga disebut sebagai kompensasi berbasis saham yang merupakan bentuk kompensasi insentif yang populer. Yang pertama, alasannya karena mendasari popularitas ini, perusahaan berpendapat bahwa ESO atau Employee Stock Option meningkatkan kinerja dengan memberikan karyawan bagian dalam bisnis dan dengan demikian menyelaraskan insentif karyawan dan perusahaan. Yang kedua, ESO ini dipandang oleh karyawan sebagai sarana untuk mencapai kekayaan. Ribuan manajer, ilmuwan, akuntan, insinyur, terus juga pemrogram, dan sekretaris telah menjadi jutawan dengan ESO. Oleh karena itu, ESO ini muncul sebagai alat untuk menarik pekerja berbakat dan giat. Yang ketiga, meskipun ESO ini merupakan suatu bentuk kompensasi karyawan, namun ESO tidak mempunyai dampak arus kas langsung. Yang keempat, berdasarkan GAAP sebelumnya, ESO memberikan tunjangan karyawan tanpa memerlukan pencatatan biaya. Next. Selanjutnya dalam supplementary employee benefit, di sini yang pertama ada characteristic of employee stock option. Opsi saham karyawan sesuai dengan dua kategori besar, insentif dan tidak memenuhi syarat. Opsi saham yang memenuhi syarat insentif atau yang disukai pajak tidak dikenakan pajak sampai saham tersebut dijual oleh pekerja. Opsi ini diberikan pada nilai pasar wajar dan saham tersebut harus dimiliki selama 2 tahun sejak tanggal pemberian dan 1 tahun lagi sejak tanggal pelaksanaannya. Opsi saham tidak memenuhi syarat, tidak memiliki manfaat pajak dibandingkan opsi yang memenuhi syarat. Opsi ini terkadang diberikan dengan potongan harga pasar wajar dan karyawan dikenakan pajak pada saat pelaksanaan atas selisih antara harga pelaksanaan dan nilai pasar wajar saham. Kemudian yang kedua di sini ada economic cost and benefit of ESO. Ada manfaat ekonomi dan biaya bagi ESO. Manfaat utama dari ESO ini adalah potensi peningkatan nilai perusahaan yang dapat timbul melalui efek insentif terhadap perilaku karyawan. ESO bertujuan untuk menyelaraskan insentif bagi karyawan dan perusahaan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam penciptaan kekayaan pemegang saham. Biaya opsi saham karyawan adalah potensi dampak dilutifnya. Artinya, ketika diterapkan ESO mentransfer kekayaan dari pemegang saham ke karyawan dengan mengurangi kepemilikan pemegang saham saat ini di perusahaan. Dengan pendekatan nilai intrinsik, menyiratkan bahwa tidak adanya biaya.
Pendekatan nilai intrinsik ini mengabaikan dua jenis biaya yang timbul bahkan ketika harga pelaksana sama dengan harga saham saat ini. Yang pertama adalah biaya bunga yang timbul karena ESO dapat dilaksanakan di masa depan, namun dengan harga saham yang berlaku saat ini. Yang kedua adalah biaya opsi, yaitu biaya yang memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan hanya jika hal tersebut menguntungkan. Biaya-biaya ini dipertimbangkan dalam model penetapan harga opsi yang menunjukkan bahwa opsi mempunyai nilai bahkan ketika diberikan pada harga pasar yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada accounting and reporting for ESO. Ada dua masalah akuntansi utama yang terkait dengan ESO. Yang pertama dilusi laba per saham atau earning per share yang biasanya disebut EPS. Metode saham treasury menentukan tingkat dilusi berdasarkan harga pelaksanaan dan harga saham saat ini. ESO in the money dianggap sebagai sekuritas yang dilutif dan mempengaruhi EPS yang terdilusi. Kemudian ada ESO out of the money dianggap sebagai sekuritas anti-dilutif dan tidak mempengaruhi EPS terdilusi. Kemudian yang kedua, mengakui biaya employee stock option sebagai beban dalam pendapatan saat ini. Prosedur berikut diterapkan pada tujuan ini. Yang pertama, nilai wajar hibah ESO ditentukan pada tanggal pemberian dengan cara mengalihkan jumlah opsi yang diberikan dengan nilai wajar setiap opsi ditentukan dengan menggunakan model penetapan harga opsi yang terkenal seperti model Black-Scholes atau model Kisi binomial. Kedua, biaya pemberian opsi kemudian diamortisasi selama perkiraan periode pelaksana opsi dan dibebankan pada pendapatan sebagai bagian dari kompensasi berbasis saham, seperti jenis biaya kompensasi lainnya. Biaya kompensasi berbasis saham tidak muncul sebagai item terpisah pada laporan laba rugi, melainkan dimasukkan dalam item seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan dan administrasi umum, kemudian biaya penelitian dan pengembangan atau research and development, berdasarkan pada jenis karyawan yang menerima hibah. Kemudian ada analyzing employee stock option. Jadi dalam hal ini merupakan dampak dan manfaat jika ada akan dicatat dalam pendapatan melalui pendapatan yang lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah yang timbul dari tenaga kerja yang termotivasi. Oleh karena itu, untuk mencocokkan biaya pemberian ESO dengan manfaat tersebut, perlu dicatat bahwa ESO pada dasarnya adalah transfer antara pemegang saham saat ini dan calon pemegang saham atau karyawan. ESO tidak membebankan komitmen tunai apapun saat ini atau di masa depan terhadap perusahaan atau total kekayaan pemegang saham. Oleh karena itu, ESO memang mempengaruhi total ekuitas pemegang saham atau total kewajiban suatu perusahaan. Meskipun potensi penurunan nilai pemegang saham saat ini harus dipertimbangkan, seperti analisis ekuitas, biaya ESO ini dapat diabaikan untuk mengevaluasi solvabilitas dan likuiditas seperti dalam analisis kredit. Oleh karena itu, seorang analisis kredit harus mengecualikan biaya kompensasi berbasis saham dan pendapatan ketika mengevaluasi profitabilitas. Misalnya ketika menentukan rasio cakupan bunga. Next. Selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Nala. Terima kasih Catur. Sebelumnya suara saya sudah terdengar jelas belum? Sudah. Baik.
Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang interest cost, yaitu bunga adalah kompensasi atas penggunaan uang. Ini adalah kelebihan uang tunai yang dibayarkan atau dikumpulkan di luarnya atau uang pokok yang dipinjam atau dipinjamkan. Minat ditentukan oleh beberapa faktor dan salah satu yang terpenting adalah risiko kredit dari peminjam, yaitu beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga pokok dan waktu. Lalu di interest cost ini ada interest computation, interest capitalization, dan juga analyzing interest. Pada interest computation ini, beban bunga bagi suatu perusahaan adalah tingkat nominal yang dibayarkan atas pembiayaan utang, termasuk dalam kasus obligasi, amortisasi diskon, atau premi apapun. Kerumitan muncul ketika perusahaan menerbitkan utang konversi atau utang dengan waran. Situasi ini menghasilkan tingkat bunga nominal di bawah biaya utang serupa dan tidak menikmati dari adanya fitur tambahan ini. Dalam kasus utang konversi, praktik akuntansi menganggap fitur utang dan ekuitas tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tidak ada bagian dari hasil penerbitan utang konversi yang dapat didistribusikan pada fitur konversi. Dalam hal utang diterbitkan dengan waran saham terlampir, maka hasil yang dapat didistribusikan pada nilai waran tersebut dicatat sebagai modal disetor. Biaya yang terkait adalah ke akun diskon utang yang diamortisasi selama umur penerbitan utang sehingga meningkatkan biaya bunga efektif. Lalu ada interest capitalization, yaitu kapitalisasi bunga diperlukan sebagai bagian dari biaya perolehan aset yang dibangun atau diproduksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, termasuk aset yang dibangun atau diproduksi untuk perusahaan oleh pihak lain, di mana setoran atau pembayaran kemajuan dilakukan. Tujuan dari kapitalisasi bunga adalah yang pertama, untuk mengukur biaya perolehan suatu aset dengan lebih akurat, dan yang kedua yaitu mengamortisasi biaya perolehan terhadap pendapatan yang dihasilkan dari suatu aset. Dan terakhir ini ada analyzing interest, yaitu analisis harus menyadari bahwa akuntansi bunga utang konversi saat ini masih kontroversial. Yaitu banyak yang berpendapat bahwa mengabaikan nilai hak istimewa konversi dan menggunakan tingkat kupon sebagai ukuran bunga, mengabaikan biaya bunga real. Pada posisi ini, perhitungan laba per saham menggunakan jumlah saham yang dapat diterbitkan pada saat terjadi konversi utang konversi. Hal ini pada dasarnya menimbulkan biaya tambahan pada tingkat kupon melalui dilusi laba per saham. Akuntansi untuk dikapitalisasi bunga juga masih diperdebatkan. Beberapa analisis ini berpendapat bahwa bunga mewakili biaya periode dan tidak dapat dikapitalisasi. Apapun pandangan seseorang, analisis kami harus menyadari bahwa akuntansi untuk kapitalisasi bunga tidak jelas, sehingga mengarah pada hal tersebut variasi dalam praktik. Dan juga kita harus ingat bahwa bunga yang dikapitalisasi termasuk dalam biaya aset dan dimasukkan ke dalam biaya melalui penyusutan dan juga amortisasi. Untuk menilai dampak kapitalisasi bunga terhadap laba bersih, analisis harus mengetahui jumlah kapitalisasi bunga yang saat ini dibebankan ke pendapatan melalui depresiasi dan juga amortisasi. Dan juga kita juga memerlukan jumlah ini untuk menghitung rasio cakupan biaya tetap secara akurat. Sayangnya, praktiknya ini tidak mengharuskan pengungkapan jumlah tersebut, sehingga analisis seringkali salah. Dan juga salah satu sumber potensial informasi ini adalah pengungkapan dari formulir 10 strip K. Next. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke. Jadi teman-teman di sini selanjutnya ada materi dari income tax, di mana pembahasan di sini ini berfokus pada akuntansi dan analisis beban pajak, penghasilan berkala, serta aset dan kewajiban terkait.
dan bukan pada undang-undang perpajakan. Di sini ada accounting for income tax. Jadi yang pertama ada temporary and permanent difference. Dalam akuntansi pajak penghasilan muncul karena dalam akuntansi pajak penghasilan muncul karena peraturan untuk menentukan penghasilan kena pajak, yaitu untuk tujuan menentukan utang pajak, yang didasarkan pada undang-undang perpajakan yang berlaku. Dan peraturan ini berbeda dengan peraturan untuk menentukan penghasilan yang dapat dilaporkan berdasarkan GAAP. Perbedaan antara pendapatan pajak dan GAAP pada dasarnya ada dua jenis, yaitu ada sementara dan permanen. Perbedaan temporer merupakan perbedaan yang bersifat sementara dan diperkirakan akan berbalik di masa depan di masa yang akan datang, disebabkan oleh perbedaan waktu antara akuntansi pajak dan GAAP. Kemudian perbedaan permanen merupakan perbedaan yang bersifat permanen yang muncul karena undang-undang perpajakan dan GAAP pada dasarnya berbeda dalam perlakuan terhadap item tersebut, misalnya pendapatan bunga dari obligasi daerah tertentu bebas pajak, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam penentuan penghasilan kena pajak. Sedangkan pendapatan bunga dimasukkan dalam penentuan penghasilan GAAP. Di dalam temporary and permanent difference juga ada deferred tax. Perbedaan temporer dapat menyebabkan penghasilan kena pajak menyimpang secara substansial dari penghasilan sebelum pajak yang disusun berdasarkan GAAP. Oleh karena itu, membebankan pajak aktual yang terutang selama tahun berjalan, atau yang dihitung menggunakan penghasilan kena pajak terhadap penghasilan GAAP sebelum pajak melanggar pencocokan dasar. Untuk menghindari masalah akuntan menggunakan alokasi antar periode yang dikenal sebagai penyesuaian pajak tangguhan. Dalam penyesuaian pajak tangguhan adalah untuk mencocokkan beban pajak pada periode tersebut dengan pendapatan sebelum pajak yang dilaporkan berdasarkan GAAP. Dalam prosesnya akuntansi pajak tangguhan menciptakan pos-pos neraca penting yang disebut aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Kemudian di sini selanjutnya ada the nature of deferred tax, liabilities or asset. Liabilities atau aset pajak tangguhan timbul untuk mengkompensasi dampak penangguhan terhadap pendapatan dan juga terhadap laba ditahan. Secara umum, liabilitas atau aset pajak tangguhan menandakan yang pertama, deferred tax liability GAAP lebih besar dibandingkan penghasilan kena pajak di masa lalu. Pembayaran pajak masa lalu relatif lebih rendah, oleh karena itu pembayaran pajak di masa depan diperkirakan akan relatif lebih tinggi. Kemudian di deferred tax asset GAAP ini kebalikannya dari yang liability. Jadi di mana di aset ini lebih kecil dari penghasilan kena pajak di masa lalu, pembayaran pajak di masa lalu relatif lebih tinggi, sehingga pembayaran pajak di masa depan diperkirakan relatif lebih rendah. Faktor terpenting yang mencegah pembalikan adalah pertumbuhan. Ketika sebuah perusahaan bertumbuh, penangguhan baru yang terjadi di masa depan akan mengalahkan pembalikan penangguhan di masa lalu. Selain itu, faktor-faktor seperti perubahan peraturan perpajakan dan peraturan akuntansi, kemudian inflasi dan kerugian di masa depan juga dapat mempengaruhi pembalikan liabilitas atau aset pajak tangguhan. Selanjutnya di sini ada accounting for deferred tax. Deferred tax dilakukan secara terpisah untuk setiap komponen pembayar
pajak atau entitas perorangan atau kelompok entitas yang dikonsolidasi untuk tujuan perpajakan. Di setiap yurisdiksi perpajakan, penentuan tersebut mencakup perhitungan total liabilitas atau aset pajak tangguhan untuk setiap perbedaan temporer kena pajak dan kompensasi kerugian operasional jika ada. Dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku, berdasarkan USGAAP, penilaian harus dibuat untuk mengurangi aset pajak tangguhan sejauh aset tersebut dianggap lebih mungkin atau lebih dari 50% untuk tidak direalisasi. IFRS menetapkan hanya memasukkan aset kemungkinan besar lebih dari 50% yang terrealisasi sebagai bagian dari aset pajak tangguhan. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada financial statement adjustment. Aset atau liabilitas pajak tangguhan bukan aset atau liabilitas yang sebenarnya, dalam arti bahwa aset atau liabilitas tersebut tidak memberikan manfaat di masa depan atau membebankan kewajiban apapun di masa depan pada perusahaan. Oleh karena itu, banyak analis yang mengecualikannya dari neraca ketika melakukan analisis rasio. Kemudian di sini ada present valuing deferred tax asset and liabilities. Aset atau liabilitas pajak tangguhan merupakan potensi arus kas masa depan yang timbul dari pembalikan perbedaan temporer. Namun, pembalikan ini dapat terjadi bertahun-tahun kemudian, yang dimana nilai kini dari dampak arus kas akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang tercatat di neraca. Oleh karena itu, beberapa analis merekomendasikan penilaian aset saat ini terhadap aset atau liabilitas ini. Untuk melakukan hal tersebut, penting untuk memahami sifat setiap komponen aset atau liabilitas yang ditangguhkan dan memperkirakan berapa tahun kemudian rata-rata terus juga komponen tersebut akan berbalik arah. Selanjutnya ada forecasting future income and cash flow. Perbedaan permanen dan temporer dalam perkiraan arus kas yang pertama itu mempertimbangkan perbedaan permanen. Kebanyakan buku penilaian merekomendasikan penggunaan tarif pajak menurut undang-undang atau saat ini sekitar 35% ketika memperkirakan pendapatan atau arus kas masa depan. Tarif pajak menurut undang-undang merupakan perkiraan yang berguna mengenai tarif pajak marginal. Artinya, hal ini membantu kita mengidentifikasi dampak pajak terhadap pendapatan tambahan. Kemudian, perbedaan temporer atau diukur berdasarkan aset dan liabilitas pajak tangguhan berguna dalam memperkirakan arus kas, tetapi tidak dalam memperkirakan pendapatannya. Ada kewajiban atau aset pajak tangguhan yang besar yang menunjukkan bahwa pembayaran pajak perusahaan di masa depan kemungkinan besar akan lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan pajaknya. Penting juga untuk menyadari bahwa penangguhan serupa dapat dilakukan di masa depan yang dapat mengimbangi dampak pembalikan aset atau liabilitas pajak tangguhan saat ini. Next. Oke. Selanjutnya di sini ada analyzing permanent and temporary difference. Seorang analis ini harus mengevaluasi mengapa tarif pajak efektif ini berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang dengan memeriksa komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan tersebut. Secara khusus, penting untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang tidak berulang untuk sementara waktu mempengaruhi tarif pajak efektif. Penting juga untuk menganalisis sifat perbedaan temporer
yang diidentifikasi oleh komponen aset dan liabilitas pajak tangguhan. Seorang analis harus mengevaluasi reversibilitas penangguhan dan juga membuat perkiraan tentang seberapa cepat pembalikan diperkirakan akan terjadi. Kemudian ada earning management and earning quality. Seorang analis harus hati-hati memeriksa setiap perubahan, khususnya penurunan dalam penyisihan penilaian. Karena hal ini tuh dapat merupakan upaya untuk mengelola pendapatan yang secara umum banyak analis membandingkan GAAP dan penghasilan kena pajak untuk mengevaluasi kualitas laba. Adanya kewajiban atau aset pajak tangguhan yang besar menunjukkan bahwa penghasilan GAAP ini di masa lalu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan kewajiban atau aset pajak tangguhan yang besar kemungkinan besar akan mengadopsi praktik akuntansi yang agresif atau konservatif. Next. Oke teman-teman, jadi di sini selanjutnya ada materi appendix 6A, yaitu mengenai earning per share, computation and analysis. Jadi, earning per share atau yang biasa kita kenal dengan EPS banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja operasi dan profitabilitas suatu perusahaan yang menjelaskan prinsip-prinsip yang mengatur perhitungan dan interpretasi laba per saham. Fitur utama dalam perhitungan laba per saham adalah pengakuan terhadap potensi dampak dilusi. Dilusi merupakan pengurangan laba per saham atau peningkatan rugi bersih per saham akibat konservasi efek dilutif menjadi saham biasa. Pelaksanaan opsi dan waran atau penerbitan saham tambahan sesuai kontrak earning per share berfungsi untuk menarik perhatian terhadap potensi dampak dilutif dari struktur modal perusahaan. GAAP dan IFRS memerlukan penyajian EPS dasar dan EPS terdilusi pada laporan laba rugi perusahaan dengan struktur modal yang kompleks dan memerlukan rekonsiliasi pembilang dan penyebut EPS dasar ke EPS terdilusi untuk memahami perhitungan dan interpretasinya. Lampiran ini yang pertama menjelaskan struktur modal yang sederhana dan kompleks. Yang kedua, menjelaskan berbagai ukuran laba per saham. Dan yang ketiga, memberikan beberapa contoh kasus. Jadi di sini teman-teman, dalam appendix 6A ini, yang pertama ada simple capital structure. Simple capital structure hanya terdiri dari saham biasa dan sekuritas senior yang tidak dapat dikonversi dan tidak termasuk sekuritas yang berpotensi dilutif. Perhitungan yang tepat atas jumlah rata-rata tertimbang saham biasa adalah jumlah saham beredar setiap hari, dibagi dengan jumlah hari dalam periode tersebut. Kemudian yang kedua ada kompleks capital structure, di mana suatu perusahaan dipandang memiliki struktur modal yang kompleks jika memiliki sekuritas yang berpotensi dilutif seperti sekuritas yang dapat dikonversi, opsi, waran, dan perjanjian penerbitan saham serupa lainnya. Perusahaan-perusahaan ini tidak perlu melaporkan EPS dilusiannya ketika potensi saham biasa mereka bersifat anti-dilutif. Sekuritas anti-dilutif ini merupakan sekuritas yang meningkatkan laba per saham ketika dilaksanakan atau dikonversi. Yang pertama, ada basic EPS,
di mana perhitungan EPS sebagai dasar untuk perusahaan dengan struktur modal yang kompleks sama dengan perhitungan untuk perusahaan dengan struktur modal sederhana. Kemudian ada di diluted earning per share. EPS terdilusi mencerminkan seluruh potensi saham biasa yang menurunkan laba per saham, yang hanya mempertimbangkan jenis opsi dan waran saham sekuritas yang berpotensi dilutif, serta saham preferen dan obligasi yang dapat dikonversi. Numerator untuk EPS dilution ini menyesuaikan laba bersih dengan dampak pelaksanaan sekuritas atau opsi yang dapat dikonversikan dengan yang pertama, jika saham preferen telah dikonversi menjadi saham biasa, dividen preferen harus dihilangkan karena asumsinya bahwa saham preferen tidak lagi beredar. Jika obligasi dikonversi, beban bunga apapun harus dikurangkan dengan laba bersih. Hal ini dicapai dengan menambahkan kembali jumlah bunga yang masih harus dibayar setelah pajak. Denominator menambahkan saham tambahan yang diterbitkan dengan hasil konversi atau pelaksanaan opsi. Untuk obligasi konversi, jumlah saham yang akan diterbitkan pada saat konversi ditambahkan secara langsung. Untuk opsi, hasil pelaksanaan opsi digunakan untuk membeli kembali saham di pasar terbuka pada harga rata-rata saham. Hanya saham bersih yang diterbitkan yang ditambahkan ke denominator. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya aja. Baik teman-teman, untuk Appendix B itu adalah Accounting for Employee Stock Option, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menentukan biaya ESO. Jadi biaya ESO ini ditentukan pada saat pemberian hibah. Biaya ESO adalah produk dari nilai wajar masing-masing opsi dan jumlah opsi yang diberikan. Nilai wajar dari ESO ditentukan dengan menetapkan model penetapan harga opsi, biasanya Black-Scholes atau model lattice pada tanggal pemberian. Nah, lalu yang kedua itu ada amortisasi biaya ESO. Amortisasi biaya ESO ini meskipun perusahaan berharap ESO memotivasi karyawannya untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham, mereka juga menetapkan yang namanya periode vesting minimum untuk lebih menyelaraskan karyawan dan kepentingan pemegang saham. Insentif perusahaan dalam jangka panjang, manfaat ESO ini setidaknya diperkirakan akan tetap ada sampai karyawan tersebut bebas untuk melaksanakan pilihannya. Nah, dengan demikian, nilai wajar diberikan ESO diamortisasi dengan bentuk metode garis lurus selama periode vesting. Beban kompensasi untuk suatu periode juga didasarkan pada amortisasi kumulatif seluruh masa lalu dan masa kini ESO yang belum melakukan vesting. Selanjutnya ada efek neraca, di mana di efek neraca ini beban kompensasi kumulatif dikreditkan ke komponen khusus ekuitas pemegang saham yang disebut modal di setor atau kompensasi saham yang selanjutnya ditransfer ke modal di sektor reguler ketika opsi dilaksanakan. Baiklah teman-teman semuanya, sekiranya cukup sekian presentasi yang bisa kami lakukan terkait dengan materi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.